Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkansa Marifatuno Aima dengan NIM 2441101002047 dari kelas 4 KPIB. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis yang berjudul Analisis Audiens dan Transformasi Media Digital pada IDN Times tahun 2025 sampai 2026. Nah, media yang saya pilih ini adalah IDN Times ya. Karena apa? Karena merupakan salah satu media digital yang cukup populer ya di Indonesia dan berhasil beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, terutama dalam menjangkau generasi Gen Z dan milenial ya. Melalui apa? Melalui berbagai platform digital. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ya hasil analisis yang telah saya lakukan. Oke, masuk ke latar belakang dan profil media ya. Nah, perkembangan teknologi digital ini telah mengubah ya cara masyarakat memperoleh informasi. Nah, jika dahulu masyarakat itu lebih banyak mengandalkan surat kabar, radio, atau televisi, sekarang informasi itu lebih sering diakses ya melalui apa? Melalui internet dan media sosial menggunakan smartphone. Nah, perubahan tersebut ini membuat media massa itu harus beradaptasi ya agar tetap mampu memenuhi kebutuhan audiens yang semakin dinamis seperti itu. Nah, oleh karena itu, saya memilih IDN Times sebagai objek analisis karena apa? Karena media ini tuh merupakan salah satu media digital ya yang berkembang pesat dan memiliki target utama generasi Gen Z serta milenial. Nah, IDN Times ini itu berada di bawah naungan IDN Media dan merupakan portal berita berbasis online ya yang menyajikan berbagai kategori berita seperti news, bisnis, sport, tech, hype, Korea, life, travel, dan kategori lainnya. Nah, karakteristik utama media ini itu adalah penyajian berita yang cepat, ringkas, menarik secara visual, serta mudah dipahami oleh pembaca digital. Nah, pada gambar pertama, ini tuh merupakan tampilan homepage IDN Times ya. Nah, dari tampilan tersebut ini dapat dilihat ya bahwa berita itu dibagi ke dalam beberapa kategori sesuai minat pembaca. Nah, hal ini tuh menjadi bukti ya bahwa IDN Times ini menerapkan segmentasi konten sehingga pengguna itu lebih mudah menemukan informasi itu sesuai kebutuhannya, seperti itu. Selanjutnya ada analisis audiens, target, segmentasi, dan genre. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis audiens. Berdasarkan hasil analisis, audiens utama IDN Times adalah generasi Gen Z, milenial, mahasiswa, serta pekerja muda yang aktif ya menggunakan internet dan media sosial. Nah, target pasar media ini itu berada pada rentang usia sekitar 18 sampai 34 tahun. Karena apa? Karena kelompok usia tersebut ini merupakan pengguna media digital yang paling aktif. Nah, jika dilihat dari segmentasinya ya, secara demografis, pembacanya ini didominasi usia produktif dengan tingkat pendidikan SMA hingga perguruan tinggi. Nah, secara geografis, sebagian besar berasal dari wilayah perkotaan ya yang memiliki akses internet yang tinggi. Nah, kemudian secara psikografis, audiens ini memiliki ketertarikan ya terhadap gaya hidup modern, terus mengikuti tren digital dan menyukai konten yang informatif sekaligus menghibur. Sedangkan dari sisi perilaku, audiens ini tuh lebih sering melakukan scanning ya daripada membaca artikel secara menyeluruh. Kayak mereka itu lebih tertarik pada judul yang menarik, terus gambar maupun video singkat seperti itu. Karena
karakteristik tersebut IDN Times ini menggunakan genre konten ya, seperti artikel, listicle, terus kuis interaktif, terus storytelling singkat, serta konten yang mengikuti tren. Nah, pada gambar kedua ya, ini terlihat kategori live dan hype ya, hype. Nah, hal ini tuh menunjukkan ya bahwa IDN Times ini membagi kontennya itu berdasarkan minat audiens, sehingga pembaca itu dapat memilih informasi sesuai kebutuhannya. Selanjutnya pada gambar ketiga ya, terlihat contoh artikel dengan format listicle ya, itu. Nah, format seperti ini tuh menyajikan informasi ya dalam bentuk poin-poin, sehingga lebih ringkas, mudah dipahami, dan sesuai dengan karakter pembaca digital yang cenderung menyukai informasi singkat. Oke, selanjutnya ada strategi promosi dan adaptasi media digital. Nah, di sini saya itu akan membahas ya bagaimana IDN Times ini melakukan promosi sekaligus beradaptasi ya terhadap perkembangan teknologi digital. Nah, dalam hal promosi, IDN Times ini itu gak hanya mengandalkan website ya teman-teman, tapi juga aktif menggunakan berbagai platform digital kayak Instagram, TikTok, YouTube, dan aplikasi mobile. Nah, melalui berbagai platform tersebut, nah satu berita itu dapat dipublikasikan ya dalam berbagai bentuk. Misalnya nih, artikel di website, kemudian itu diubah menjadi video pendek, carousel Instagram, maupun konten TikTok. Nah, selain itu, model bisnis IDN Times ini juga mengalami perubahan. Pendapatan media itu nggak hanya berasal dari iklan aja gitu, nggak berasal dari iklan biasa gitu, tetapi juga melalui native advertising, branded content, sponsored company, serta kolaborasi dengan konten kreator. Nah, dalam pengelolaan kontennya, IDN Times ini juga memanfaatkan ya teknologi digital kayak search engine optimization atau SEO, terus ada audience analytic, terus ada algoritma media sosial, serta artificial intelligence atau AI ya. Untuk apa? Untuk membantu memahami perilaku audiens dan meningkatkan efektivitas distribusi konten. Pada gambar keempat ya, terlihat akun Instagram dan TikTok resmi IDN Times. Nah, hal ini itu menunjukkan ya bahwa distribusi berita itu tidak lagi hanya dilakukan melalui website ya, tapi juga melalui media sosial dengan format video pendek dan konten visual agar lebih menarik bagi audiens. Terus kemudian pada gambar kelima ya, terlihat fitur trading pada website IDN Times. Nah, fitur ini tuh nunjukin ya bahwa media itu memanfaatkan data perilaku pengguna untuk menampilkan berita yang sedang banyak dibaca, sehingga konten yang muncul ini menjadi lebih relevan ya dengan minat audiens, seperti itu. Oke, lanjut yang terakhir ya, ada regulasi, kesimpulan, dan rekomendasi. Nah, sebagai media digital, IDN Times juga harus menjalankan aktivitas jurnalistik ya, sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Nah, beberapa regulasi yang berkaitan antara lain itu ada Undang-Undang ya Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, Kode Etik Jurnalistik, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Nah, keberadaan regulasi tersebut itu bertujuan ya agar media itu tetap menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan ya bahwa IDN Times berhasil melakukan transformasi ya menjadi media digital modern. Nah, hal tersebut itu terlihat dari segmentasi audiens yang jelas, terus pemanfaatan berbagai media sosial ya sebagai sarana distribusi konten, terus penggunaan teknologi seperti SEO, AI, dan audience analytics, serta perubahan model bisnis yang menyesuaikan perkembangan media digital. Nah, meskipun demikian, menurut saya ya, IDN Times itu tetap perlu menjaga kualitas jurnalistik ya, agar apa? Agar tidak hanya berfokus pada konten yang viral, tetapi juga mempertahankan akurasi dan kredibilitas informasi. Nah, selain itu, pemanfaatan AI itu perlu dilakukan secara etis dan inovasi konten itu perlu terus dikembangkan ya, agar apa? Agar mampu memenuhi kebutuhan audiens di masa mendatang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan ya Bapak. Terima kasih atas perhatian Bapak. Jika ada tutur kata yang salah atau saya salah dalam berucap, mohon dimaafkan ya Bapak, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.